kalau ada penceramah yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim seperti ini, bahwa ia dulu disembunyikan dalam gua, lalu keluar dan mencari Tuhan, maka kisah itu berasal dari legenda yang satu ini. Oleh karena demikian, kita dapat simpulkan bahwa kisah seperti ini itu bertentangan dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, di mana ini diklasifikasikan sebagai kisah dongeng. Ini kata ulama. Sedangkan teman-teman, yang ada dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, yang mana kaumnya ketika itu menyembah benda-benda langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita tentang Nabi Ibrahim yang biasanya sering diulang-ulang oleh para penceramah, dan khususnya dalam tema khutbah sholat Idul Adha, yakni mengenai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tentu teman-teman pernah mendengar kisah ini. Kisah ini sangat familiar dan masyhur di kalangan umat Islam, di mana diceritakan ketika malam gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang yang ada di langit, dan Ibrahim berkata, "Haza Robbi, ini Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu terbenam, Ibrahim berkata, "Saya tidak suka kepada Tuhan yang terbenam." Kemudian ketika Ibrahim melihat bulan, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu menghilang, ia menyadari bahwa ini bukanlah Tuhan. Kemudian ketika Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, "Haza Robbi, haza akbar, inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tapi ketika matahari itu terbenam, dia menyadari bahwa tidak mungkin Tuhan terbenam. Dan juga diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu masih bayi, ia kemudian disembunyikan di dalam gua oleh ayahnya. Nah, setelah beberapa hari ia keluar, sehingga ia melihat bintang-bintang dan makhluk-makhluk benda-benda langit untuk menemukan Tuhan yang sejati. Kisah ini sebenarnya diceritakan dalam surat Al-An'am ayat ke-75 hingga ke-79. Dan biasanya cerita ini dinarasikan oleh sebagian kita sebagai kisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang esa. Nah teman-teman, yang menjadi masalahnya di sini adalah soal narasi bahwa kisah tersebut menceritakan tentang upaya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena ini akan menimbulkan konsekuensi berupa kontroversi dan kontradiksi. Salah satu konsekuensi fatal dari anggapan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan adalah munculnya anggapan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ateis. Bahkan oleh Pak Agus Mustafa, sampai dibuatkan bukunya dengan judul Ibrahim Pernah Ateis. Nah, sebagai seorang yang bukan ahli tafsir, ia mencoba mentafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa saat itu Ibrahim tidak punya Tuhan alias ateis. Asumsi seperti ini tentu berbahaya jika disebarkan, apalagi ketika cerita tersebut tidak termuat dalam Taurat. Tentu ini akan jadi bahan materi kalangan misionaris sebagai senjata buat menjatuhkan umat Islam. Selain itu juga ada beberapa buku yang memuat narasi bahwa cerita dalam ayat tersebut mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tapi saya tidak bisa menampilkan buku yang dimaksud. Nah, itu kontroversi yang akan kita bahas kali ini. Karena setelah ditelusuri, ternyata cerita ini merupakan legenda yang berasal dari Yahudi atau biasa kita katakan Israiliyat. Teman-teman, di dalam buku terjemahan Kisah Sul Anbiya karya Ibnu Katsir, kisah Nabi Ibrahim di halaman 167 dan kisah yang termuat dalam surat Al-An'am tadi pada halaman 172. Sebelumnya, kita bacakan dahulu ayat yang dimaksud dan juga kita bisa menarik kesimpulan kira-kira apa yang diceritakan pada ayat ini. Dalam ayat tersebut disebutkan, "Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi. Dan kami memperlihatkannya agar ia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, 'Saya tidak suka pada yang tenggelam.' Kemudian tatkala melihat bulan terbit, ia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, 'Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.' Kemudian tatkala melihat matahari terbit, ia berkata, 'Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar.' Tetapi tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, 'Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.' Nah, jika cerita dalam ayat ini dipahami sebagai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan,
maka kita akan mendapatkan beberapa kerancuan di sini. Pertama, jika ayat ini menceritakan tentang pencarian Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang benar, alangkah sangat anehnya ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dan ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka pada yang tenggelam." Bagaimana mungkin seseorang yang mencari kebenaran akan Tuhannya, namun indikator yang digunakannya adalah perihal suka dan tidak suka, hal yang sangat subjektif. Faktanya, pencarian Tuhan tidak mungkin dilakukan hanya dengan melihat alam semesta saja. Manusia tidak mampu mengenal siapa Tuhannya hanya dengan melihat matahari, bulan, dan bintang saja, dan kemudian menentukannya hanya dengan indikator suka dan tidak suka. Yang kedua, pada ayat ke-77 disebutkan, "Sesungguhnya jika Tuhanmu tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, "Wa kaifa yajuzu an yakunu Ibrahimul Khalili naziron fi hadzal maqam wa huwa allazi qala Allahu fi haqiqi wa laqad ataina Ibrahima rusda." Bagaimana mungkin Ibrahim Khalilullah mencari Tuhannya ketika itu, sementara Allah menegaskan tentang beliau yang artinya, "Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum itu," yakni ayat dari surat Al-Anbiya ayat ke-51 dan seterusnya. Yang ketiga, pada bagian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian persekutukan," dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa selain ayat ini tidak berbicara perihal pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya sedang berdialog dengan kaumnya. Dengan kata lain, ayat ini sebenarnya menceritakan metode, cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada kaumnya. Ibnu Katsir itu menjelaskan sebagai berikut, yang benar bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam pada posisi itu, beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Beliau menjelaskan kebatilan akidah mereka dan kesyirikan mereka berupa penyembahan terhadap haikal. Haikal ini adalah kuil dan juga patung. Allah menyebutkan di bagian pertama, Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya dalam penyembahan berhala. Dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir juga menjelaskan hal yang serupa. Disebutkan di halaman 173 bahwa cerita dalam ayat tersebut itu merupakan dialog yang berisi sanggahan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, di mana ketika itu beliau memberikan sebuah argumen kepada kaumnya, yang mana kaumnya ketika itu menyembah benda-benda langit berupa bintang-bintang bercahaya, bahwa itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Semua benda-benda langit termasuk matahari dan bulan, itu tidak boleh disembah bersamaan dengan penyembahan terhadap Allah, sebab benda-benda itu adalah makhluk yang diciptakan, yang diatur dan ditunjukkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Karena suatu ketika benda-benda langit itu muncul dan kembali tenggelam, istilahnya lenyap dari alam ini. Akan tetapi Tuhan tidak akan menghilang walaupun hanya sekejap. Nah teman-teman, bukti bahwa ayat ini menceritakan proses dakwah Nabi Ibrahim terhadap kaumnya itu dapat dilihat pada ayat berikutnya. Bahwa di ayat berikutnya disebutkan, ia dibantah oleh kaumnya sendiri dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ia sedang berdialog dengan lawan bicaranya, bukan sedang monolog. Di masa itu, orang-orang Mesopotamia kuno itu memang menyembah benda-benda langit. Mereka menyembah dewa matahari yang disebut dengan Syammas. Mereka menyembah dewa bulan yang disebut Sin. Dewa bintang-bintang seperti bintang Venus disebut Istar. Bintang Jupiter disebut Marduk. Bintang Mars disebut Nergal. Saturnus disebut Ninurta dan lain sebagainya. Nah, menurut penjelasan Ibnu Katsir, penduduk yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim itu adalah penduduk Haran. Ibnu Katsir itu juga mengkritik tentang kisah palsu yang tersebar dan disebarkan oleh para penceramah mengenai konten cerita ini, di mana diceritakan bahwa ketika masih bayi, Nabi Ibrahim itu diceritakan telah disembunyikan dalam gua oleh ayahnya. Lalu ketika ia keluar gua, Nabi Ibrahim yang masih kecil itu melihat matahari, melihat bintang, dan ia menganggap itu adalah Tuhan, hingga akhirnya menemukan Tuhan yang esa. Ini adalah cerita yang sering kita dengar. Dalam buku ini, Ibnu Katsir mengklarifikasi bahwa cerita ini itu bertentangan dengan kebenaran Al-Quran, dan ini merupakan cerita Israiliyat. Harus dikatakan, ini adalah kisah Israiliyat, yakni cerita-cerita bahkan dongengnya dari Yahudi. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Faslu fil Milal wa Ahwa wan Nihal itu menjelaskan sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam itu benar-benar berkata demikian ketika pertama kali keluar dari gua. Ini adalah dongeng yang dibuat-buat dan jelas sekali rekayasanya. Tidak mungkin seseorang yang sudah bisa berbicara dan membedakan akan menganggap bintang sebagai Tuhannya. Dan benar saja teman-teman, cerita ini itu merupakan cerita legenda atau dongeng Yahudi yang dalam tradisi Yahudi disebut Haggadah.
Haggadah ini merupakan cerita-cerita alegoris untuk tujuan pengajaran nilai-nilai spiritual dan moral. Mungkin lebih tepatnya kita sebut saja sebagai legenda Yahudi. Legenda ini dapat ditemukan dalam kitab Sefer Hayasar yang merupakan jenis kitab apokrifa Yahudi. Dalam kitab Sefer Hayasar ini, cerita tersebut dikisahkan dengan sangat panjang. Kita akan kutip beberapa bagian yang relevan. Jadi, konteks ceritanya itu mirip seperti cerita Nabi Musa, bahwa Raja Namrud ketika itu dikatakan mendapatkan informasi dari peramal ahli nujumnya, bahwa di negeri ini akan lahir seorang anak yang akan mengganggu kerajaannya. Dan Namrud itu mencoba membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Maka kemudian ayahnya Ibrahim menyembunyikan anaknya itu di dalam gua. Disebutkan dalam kitab ini bagian kitab Kejadian Noah 11 sebagai berikut. Dan Terah membawa Abram. Abram ini nama lain dari Abraham, yakni Nabi Ibrahim. Dan Terah adalah ayahnya, Azar. Ibunya dan perawat itu lalu menyembunyikan mereka di dalam gua dan memberi mereka makanan untuk sebulan lamanya dan memberi mereka segala sesuatu yang mereka perlukan dari bulan ke bulan. Dan Tuhan menyertai Abraham sehingga ia menjadi besar dan ia tinggal di dalam gua itu 10 tahun lamanya. Tetapi raja dan para pembesarnya dan para ahli nujum dan semua orang bijaksana percaya bahwa Abram telah dibunuh oleh tangan raja. Nah, pada butir ke-12 itu disebutkan bahwa ketika ia keluar dari gua setelah kondisinya aman, maka disebutkan dan Abram melihat matahari terbit di atas bumi dan ia berkata dalam hatinya, sungguh saya percaya matahari yang memiliki kekuatan untuk bersinar di seluruh bumi pasti adalah Tuhan yang benar dan saya akan melayani dia. Dan Abram berlutut di hadapan matahari dan berdoa kepadanya sepanjang hari, mengakui matahari sebagai Tuhan dan pencipta serta penguasa seluruh bumi. Tetapi malam datang dan sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, matahari menghilang dari bumi. Dan Abram berkata dalam hatinya, sekarang saya yakin bahwa ini bukan Tuhan, bukan pencipta segala sesuatu. Dan Abram terus berbicara dalam hatinya dan berkata, siapakah yang telah membuat langit dan bumi? Dan siapakah yang telah menciptakan semua anak manusia ini? Dan di manakah dia? Dan malam menjadi gelap di atas. Abram dalam meditasinya, dan ia mengangkat matanya ke barat dan ke utara, ke selatan dan ke timur. Dan lihatlah sementara matahari perlahan-lahan berlalu dan cahayanya memudar. Nah, pada butir ke-13 dilanjutkan seperti ini. Bulan dan banyak bintang terlihat di atasnya Abram. Abram mengamati keindahan bulan dan berseru, sungguh sekarang aku yakin bahwa ini adalah Tuhan dan pencipta langit dan bumi. Dan semua cahaya yang lebih rendah ini adalah pelayannya, maksudnya bintang-bintang. Dan Abram berlutut di hadapan bulan, dan ia berdoa kepada bulan sepanjang malam itu. Dan ketika pagi tiba, matahari kembali terbit dengan kemegahannya, sesuai dengan hukum alam, seperti hari sebelumnya. Dan bulan serta bintang-bintang hilang sebelum terbitnya matahari. Dan Abram melihat perubahan tersebut, dan ia sangat heran dengan hal-hal yang diciptakan Tuhan di bumi. Dan Abram telah merenungkannya apa yang telah dilihatnya. Dan akhirnya ia menyimpulkan dan berkata dalam hatinya, sekarang tidak ada dari mereka yang bisa menjadi Tuhan, tetapi semuanya adalah pelayan dari satu Tuhan yang tidak terlihat, yang adalah penguasa langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang juga. Nah teman-teman, kalau ada penceramah yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim seperti ini, bahwa ia dulu disembunyikan dalam gua, lalu keluar dan mencari Tuhan, maka kisah itu berasal dari legenda yang satu ini. Oleh karena demikian, kita dapat simpulkan bahwa kisah seperti ini itu bertentangan dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, di mana ini diklasifikasikan sebagai kisah dongeng. Ini kata ulama. Sedangkan teman-teman, yang ada dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, yang mana kaumnya ketika itu menyembah benda-benda langit, bukan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Maka teman-teman, semoga kisah ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.